Bismillahirrahmanirrahim. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, terpedaya karenanya, yakni as-sihhah wal faragh. Dua nikmat itu adalah kesehatan dan kesempatan. Banyak manusia yang tidak bisa menggunakan dua nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Padahal keduanya ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Jadi kesehatan ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Begitu juga dengan kesempatan, ya. Umur, ya. Ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dengan kesehatan yang Allah berikan kepada manusia, maka dia bisa bebas beraktivitas, ya, untuk mengerjakan amal-amal soleh. Dia bisa sholat dengan sepuas-puasnya. Dia bisa melaksanakan ibadah haji, umroh, menolong orang dan lain sebagainya dengan nikmat yang berupa sehat tersebut. Begitu pula dengan waktu luang atau kesempatan atau umur, ya, maka seseorang itu akan bisa menambah bekal amal solehnya tadi itu, ya, sebanyak-banyaknya. Jadi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah umur, ya. Dengan umur ini kita bisa mencari bekal sebanyak-banyaknya, beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya yang akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai manusia-manusia terbaik, ya. Jadi kalau seorang itu diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala luas, diberi kesempatan panjang dia umurnya, maka dia ini bisa menjadi orang-orang yang terbaik di antara manusia ini, yaitu dengan dia mempergunakan waktu, kesempatan dan umurnya itu dengan sebaik-baiknya untuk beramal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanya oleh seseorang, ya, siapakah manusia yang terbaik? Maka beliau mengatakan yang panjang umurnya dan baik pula amalnya, ya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dia bertanya lagi, lalu siapakah orang yang terburuk? Orang yang paling buruk itu siapa ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang berumur panjang dan buruk amalnya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengetahui, ya, bahwasannya manusia yang paling baik itu kata Rasulullah SAW adalah yang umurnya panjang dan amalnya baik. Manusia yang paling buruk adalah orang yang diberi umur panjang tetapi amal-amalnya buruk, ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menyampaikan, ya, ini dari Abu Hurairah. Wa Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairikum? Qalu na'am ya Rasulullah. Qala khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah aku beritahukan kepada kamu tentang orang yang paling baik di antara kamu? Mereka, para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling panjang umurnya di antara kamu dan yang paling baik amalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini menjelaskan tentang keutamaan panjang umur yang disertai dengan amal yang baik. Ya. Jadi kalau panjang umur ini berarti kesempatannya untuk beramal soleh itu banyak sekali. Ya. Diberikan kesempatan, nikmat berupa umur, ya, kesempatan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang sekali kalau seandainya umur-umur tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah bekal, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullah, beliau mengatakan, ya, tentang umur yang panjang tadi itu, ya, yang merupakan karunia yang sangat besar, karena termasuk keadaan seseorang adalah bertambah dan meningkat dari satu kedudukan menuju kedudukan di atasnya, sehingga mencapai kedudukan kedekatan kepada Allah. Maka seorang mukmin yang berusaha mencari bekal untuk akhirat dan berusaha untuk menambah amal soleh tidak layak menginginkan berhentinya dari apa yang dia inginkan itu dengan mengharap-harap kematian. Ya. Jadi memang di dalam hadis Nabi SAW itu tidak boleh orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta mati, ya, atau mengharap mati. Ya. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang beriman diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa kesehatan, berupa umur, ya, kesempatan yang panjang, itu adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin tadi itu untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menggunakan kesehatannya dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah dan menggunakan waktu luangnya, umurnya yang panjang tadi itu dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang mukmin jangan sampai menyia-nyiakan umurnya, jangan sampai menyia-nyiakan waktunya. Kalau orang barat mengatakan waktu adalah uang, time is money, ya, waktu adalah uang. Bagi orang beriman waktu adalah ibadah, ya. Waktu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Dan ibadah itu adalah merupakan sebutan, istilah terhadap sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ucapan maupun perbuatan lahir maupun batin, ya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya kebiasaan mubah, seperti kita bekerja, kita berkunjung ke rumah teman, silaturahim, menolong orang dan lain sebagainya, itu akan bernilai ibadah kepada Allah manakala semuanya itu diniatkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena amal-amal tersebut adalah amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa mencukupi nafkah keluarganya, istri dan anak-anaknya. Begitu juga menuntut ilmu, belajar, itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkunjung, berziarah, silaturahim, itu amal-amal yang dicintai oleh Allah. Sehingga semua itu akan bernilai ibadah apabila kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah setiap muslim selalu waspada terhadap kehidupannya. Umur yang masih ada hendaklah diisi dengan amal soleh, sebab kalau tidak maka kerugian yang akan didapatkan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang menghambur-hamburkan hartanya, mungkin hartanya dibuang-buang atau dibakar dan lain sebagainya, kita akan mengatakan ini orang yang kurang beres. Tetapi ingat, harta itu kalaupun habis, dia masih bisa bekerja lagi, mencari uang lagi, bekerja untuk mendapatkan harta tadi itu.
Tetapi tidak demikian dengan umur. Umur kita ini begitu berlalu, dia tidak akan bisa diputar ulang lagi. Kita tidak bisa mencari umur, tidak bisa. Ya. Umur kita itu akan terus berjalan. Sampai kapan? Sampai ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing kita telah ditetapkan ajalnya oleh Allah, dan kita tidak tahu kapan itu akan tiba. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan agar kita ini betul-betul berusaha untuk memanfaatkan sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Waktu longgar kita, kesempatan ini sebelum datang waktu yang sempit, kesibukan-kesibukan kita. Ya. Jadi banyak nanti orang menyesal ketika sehat dia tidak menggunakan untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sakit nanti dia akan menyesal. Begitu juga dengan nikmat umur, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Begitu kesempatan sudah mau habis, ya, maka barulah dia mengatakan, ya, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wahai Rabbku, ya, seandainya engkau tangguhkan umurku sebentar saja, saya tak bersedekah, saya akan menjadi orang-orang yang saleh. Itu kalau sudah mau meninggal.